Oke, hari ini aku mau bahas tentang genetic drift gitu dan dua contohnya seperti aku pernah janji di video-video sebelumnya. Pertama kita bahas dulu tentang genetic drift. Jadi salah satu syarat yang perlu dipenuhi untuk suatu populasi dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg itu adalah populasi harus besar. Kenapa harus populasi besar? Karena populasi besar ini menghindari genetic drift. Sekarang kita coba bahas genetic drift. Jadi genetic drift ini adalah kejadian acak ya. Sifatnya acak. Di mana alel itu tidak menentukan nanti ke depannya alel pada generasi selanjutnya itu seperti apa. Namun yang menentukan itu adalah kejadian acak. Coba kita mikir sekarang kasusnya di seleksi alam. Pada kasus seleksi alam, maka akan ada alel yang sifatnya lebih unggul daripada alel yang lainnya. Ya, misal kita sebutlah ada alel A besar yang bikin belalang warnanya coklat dan A kecil yang bikin belalang warnanya hijau. Mereka sifatnya dominan sempurna. Maka kalau misalnya sebutlah kita ada kondisi hipotetikal di mana ada padang rumput yang berwarna coklat. Kalian bisa mikir bahwa lama-kelamaan belalang yang warnanya hijau itu kan tidak adaptif terhadap lingkungannya dan mereka bisa aja lebih gampang ditemukan dan lebih gampang mati. Jadinya belalang yang warna coklat itu akannya bertahan. Semakin generasi kita bisa ngeliat ada tren bahwa frekuensi alel dari A besar itu akan meningkat terus. Ini seleksi alam di mana ada arah dari perubahan alel ini. Sekarang gimana kalau misalnya perubahan alel ini tidak ada arah, cuma gara-gara kejadian acak aja. Nah, ini adalah genetic drift di mana tidak ada istilah alel yang lebih dominan, alel yang lebih adaptif di kasus genetic drift. Coba kita lihat dua contoh paling utama. Pertama kita punya yang namanya bottleneck effect. Jadi sesuai dengan namanya, bottleneck itu kan leher botol. Kalau kita ada botol, misalnya ini ada botol ya, terus isinya tuh ada kelereng banyak, di mana masing-masing kelereng ini tuh menunjukkan itu individu dari suatu populasi. Masing-masing warna dari kelerengnya berbeda karena mereka tuh menunjukkan perbedaan dari genotipnya. Sebutlah yang merah itu adalah A besar. Terus oranye itu A besar A kecil dan hijau itu adalah A kecil. Contohnya seperti itu. Diwakilkan sebagai berikut. Ketika kita ada suatu kejadian bottleneck. Jadi leher botolnya kan sempit ya. Maka kebetulan kelereng yang ada di atas kemungkinan akan keluar, ya kan? Jadi cuma kelereng yang ada di atas doang yang keluar ketika dituangin. Sebutlah di sini kita bikin ya kelereng yang keluar tuh hanya sedikit, sebagian kecil dari total kelereng yang ada. Maka yang selamat, kelereng yang kemudian selamat keluar itu tidak mewakilkan kondisi sebelumnya. Di sini bottleneck event dibilang ini seakan dianalogikan sebagai leher botol. Tapi pada kejadian nyata, bottleneck event ini terjadi ketika ada suatu bencana alam. Kata kuncinya adalah bencana alam, di mana dia tidak mungkin ada organisme atau hewan yang sifatnya adaptif terhadap suatu bencana alam. Misalnya contoh banjir bandang, misal kebakaran, gunung meletus. Sekarang coba kita pikirkan, emang ada hewan yang bisa bertahan sintas dalam kondisi seperti ini? Tentu aja enggak. Kejadian ini membunuh mayoritas dari populasi. Seperti halnya kita menuangkan kelereng dari leher botol. Maka hewan yang hidup setelah terjadi suatu bottleneck effect, apakah hewan itu lebih tahan terhadap gunung meletus? Apakah hewan itu lebih tahan terhadap banjir? Apakah hewan itu lebih tahan terhadap kebakaran? Jawabannya tidak. Mereka nggak lebih tahan terhadap bencana alam. Mereka kebetulan selamat. Itulah namanya bottleneck effect. Jadi kalau kita lihat di sini, yang awalnya dia itu populasinya kayak akan A besar A kecil, sekarang kok kayak akan A kecil A besar gitu loh. Ya kan? Yang tadinya banyak lereng oranye
Tapi sekarang jadi sisa kelereng merah doang. Kenapa? Karena yang kelereng oranye kebetulan yang nggak selamat lewat bottleneck effect ini. Oke? Jadi ini namanya bottleneck effect. Selanjutnya kita juga ada namanya founder effect. Dimana pada founder effect sebenarnya ini ada terjadi migrasi ya. Nah, jadi gini, ketika kita ada populasi besar ya, sebut lainnya adalah populasi awal, populasi besarnya. Kemudian sebagian kecil dari populasi ini itu bermigrasi. Jadi sebutlah kebetulan yang migrasi ini cuma yang oranye sama yang coklat ke daratan baru atau ke tempat baru, ke habitat baru yang tidak pernah ada spesies ini. Jadi spesies ini memasuki daerah baru yang sebelumnya mereka nggak ada. Maka sangat kecil kemungkinan bahwa spesies itu secara keseluruhan semua populasi itu berpindah ke sana kan. Pasti yang berpindah ini cuma sebagian kecil doang. Nah, yang sebagian kecil ini pindah, mereka akan nge-establish suatu populasi baru dan akan berkembang lagi sesuai dengan ya jumlahnya mereka, gitu kan. Pelan-pelan mereka menjadi besar. Namun, kita bisa melihat bahwa kekayaan genetik yang ada pada populasi baru ini cenderung lebih rendah. Kenapa? Karena kekayaan genetik itu cuma dibawa oleh sebagian kecil individu dari populasi totalnya kan. Sehingga ya kebetulan di sini sebenarnya ada kupu-kupu putih, di sini kupu-kupu putih nggak ada. Seakan-akan di populasi ini seakan-akan kalau kita cuma ngeliat populasi ini doang, oh berarti kupu-kupu ini itu nggak ada variasi yang warna putih. Tapi sebenarnya ada. Makanya kita bilang kejadian genetik drift ini dia tuh menurunkan kekayaan genetik. Karena mereka itu seakan menyaring populasi yang ada, jadi cuma sebagian kecil doang. Oke, jadi ini adalah dua contoh utama dari genetic drift dan kita juga bisa lihat juga efek dari genetic drift. Seperti aku bilang tadi, founder effect maupun bottleneck effect itu kejadian yang gede. Tapi ketika kita kita menganalisis frekuensi alel pada suatu populasi, frekuensi alel itu tidak seperti pada secara teoritis ya, dimana pada teoritis kan kita nggak ada genetic drift ya, jadi harusnya frekuensi alel dari generasi ke generasi itu harusnya sama, nggak berubah gitu ketika mereka dalam Hardy-Weinberg. Tapi masalahnya sekarang kalau misalnya kita kehidupan nyata, kita ngelakuin plotting di kehidupan nyata, kita bisa ngelihat bahwa semakin gede populasi, genetic drift ini makin kecil. Coba kita lihat di sini ketika populasinya cuma 20. Jadi pada grafik ini itu mereka melakukan simulasi komputer dari mereka bikin simulasi komputer dari individunya ada 20. Terus habis itu mereka start pada frekuensi alel itu 0,5. Jadi misal sebutlah ini frekuensi alel dari A besar, jadi A besarnya itu ada 0,5. Terus mereka coba modeling, mereka tunggu. Ternyata kalau kita lihat di beberapa model bahkan frekuensi A besar tuh sampai mereka tuh mendominasi jadi satu, atau bahkan ada kondisi di mana A besar tuh jadi punah gitu kan. Jarang banget ada kondisi di mana mereka itu tetap dinilai 0,5. Kalau kita lihat, semakin kita naikin populasinya 200, kita semakin stabil. Grafiknya itu makin stabil. Mereka semakin tahan di 0,5. Dan pada populasi yang gede banget, mereka frekuensi alel tuh jadi jarang berubah. Oke, jadi genetic drift itu bisa kita lawan pakai jumlah populasi yang besar. Baiklah, sekian penjelasan tentang genetic drift.